Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala al-habibul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin wal muslimat, al-mu'minin wal mu'minat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kesempatan kajian duha kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan ridhonya kepada kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pagi ini kita akan mengkaji satu tema tentang sumber-sumber kebahagiaan hidup. Ketika kita bertanya atau ditanya oleh siapapun, apakah kita ingin bahagia? Tentu jawabannya insya Allah akan seragam. Bahwa manusia yang normal, manusia yang masih waras tentu ingin menggapai kebahagiaan di dalam hidup. Tetapi ada catatan penting terkait dengan konsep kebahagiaan. Ada sebagian yang salah di dalam memandang arti sebuah kebahagiaan. Ada yang hanya berpikir tentang bagaimana cara hidup bahagia, tetapi hanya di dunia semata. Nyaris tidak pernah berpikir bagaimana cara untuk bahagia di akhirat. Yang sesungguhnya kebahagiaan di akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki dan sejati, bahkan abadi. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang kebahagiaan, tentu kita harus berpikir tentang konsep kebahagiaan yang sejati. Pada kesempatan kali ini mari kita melihat arti penting kebahagiaan atau konsep kebahagiaan yang mari kita capai bersama. Intinya bahwa bahagia itu tidak hanya cukup bahagia di dunia, tetapi juga harus bahagia di akhirat. Karena setidaknya ada 4 golongan manusia terkait dengan aspek kebahagiaan ini. Ada manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia, dia juga bahagia di akhirat. Tentu ini yang ideal yang kita harapkan bersama. Yang kedua, ada manusia yang sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Dia bahagia di dunia, tapi dia sengsara di akhirat. Yang ketiga, ada orang syaqiyyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunianya dia sengsara, tapi di akhiratnya dia bahagia. Tetapi ada juga yang kelompok keempat, yang syaqiyyun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Dia sengsara di dunia, juga sengsara di akhirat. Al-'a'udzubillah. Oleh karena itu, kajian kita tentang bahagia adalah bahagia zahiran wa batinan. Bahagia secara lahir dan batin, bahagia duniawiyan wa ukhrawiyan, bahagia di dunia dan bahagia. Itu catatan pertama. Pemirsa yang dirahmati Allah, catatan kedua, ada kesalahan sebagian kita memandang tentang prinsip bahagia atau ukuran kebahagiaan. Ada orang yang memandang bahwa prinsip bahagia itu yang penting saya hidup senang, yang penting saya hidup enjoy, yang penting saya hidup happy, yang penting saya hidup puas. Tanpa pernah berpikir apakah kebahagiaannya itu, kesenangannya itu, kepuasannya itu, enjoynya itu baik atau benar atau salah, baik atau buruk, salah atau benar. Yang penting bahagia, yang penting senang. Padahal dalam konteks Islam, kebahagiaan yang baik adalah kebahagiaan yang diraih dengan cara yang benar. Kebahagiaan yang diraih dengan cara yang baik, tidak asal bahagia.
Kenapa ini terjadi? Karena ada sebagian orang memandang bahwa atau memandang salah tentang tolok ukur kebahagiaan. Mari kita perhatikan. Ada orang yang memandang bahwa tolok ukur kebahagiaan dunia atau kebahagiaan itu diukur barometernya adalah dengan aspek duniawi. Ada yang memandang bahwa bahagia itu yang penting duitnya banyak, jabatannya tinggi, hartanya melimpah, posisinya terpandang dan seterusnya. Inilah kesalahan dari sebagian orang, sehingga di dalam mengejar kebahagiaan, karena tolak ukurnya sama atau tolak ukurnya salah, maka kebahagiaannya pun menjadi semu dan tidak sejahtera. Oleh karena itu mari kita sama-sama berpikir tentang lantas bagaimana sesungguhnya tolak ukur kebahagiaan yang sejahtera. Kita ajukan pertanyaan yang mari kita jawab bersama-sama dalam hati. Jikalau kebahagiaan itu ukurannya materi, tentu orang yang materinya banyak, yang hartanya banyak, dia akan bahagia. Tapi fakta dan kenyataannya, betapa banyak orang yang hartanya melimpah, kekayaannya banyak, tetapi dia malah tidak bahagia di dunia ini. Bahkan dia menderita. Orang yang hartanya banyak justru dia gelisah. Gelisah jaga hartanya agar tidak dirampok, gelisah jaga hartanya agar tidak diambil orang, gelisah agar hartanya tidak berkurang, gelisah agar hartanya tidak habis dan seterusnya. Gelisah padahal hartanya dan seterusnya. Kalau ukuran bahagia adalah jabatan, maka orang yang jabatannya tinggi itu orang yang paling bahagia. Tapi fakta dan kenyataan, betapa banyak pejabat yang menderita dalam hidupnya, bahkan ujungnya pun menderita. Jabatannya membawanya pada kasus korupsi yang kemudian dia ditahan dan dihukum. Tidaklah dia akan bahagia dengan jabatan yang tinggi. Oleh karena itu mari kita luruskan pola pikir kita, bahwa sesungguhnya tolok ukur kebahagiaan itu bukan terletak pada materi, bukan terletak pada kekayaan, bukan terletak pada jabatan. Karena kebahagiaan itu soal hati dan rasa, maka kebahagiaan itu sesungguhnya tolok ukurnya adalah hati. Satu perbandingan, ketika kita bicara soal kasus kaya dan miskin, belum tentu orang kaya bahagia, belum tentu orang miskin menderita. Kenapa? Karena hati. Orang hartanya banyak tapi hatinya gelisah, dia tidak pernah bahagia. Bayangkan orang yang miskin dunia tapi hatinya tenang, hatinya qanaah, hatinya ridho pada Allah, sekalipun harta tak punya, dia mendapatkan ketenangan hidup bahkan jauh lebih bahagia dari orang kaya sekali. Artinya sekali lagi, tolak ukur dan barometer kebahagiaan bukan terletak pada materi dan dunia, tapi bagaimana cara hati kita menerima apapun, pembagian ridho terhadap jatah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini mari kita ngaji bareng tentang tanda-tanda kebahagiaan. Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani dikutip sebuah hadis tentang tanda-tanda orang yang bahagia. Wa min alamati sa'adati arba'atun. Di antara tanda-tanda orang yang bahagia atau di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu arba'atun, ada 4. Yang pertama adalah dzikrul dzunubil madhiyah, mengingat-ingat dosa-dosa lampau yang pernah dikerjakan. Siapapun kita sadar betul bahwa manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Ada kesalahan besar, ada kesalahan yang kecil. Ada dosa besar, dosa yang kecil, dosa yang terasa dan dosa yang tidak terasa, dosa yang sengaja maupun tidak disengaja. Orang yang bahagia adalah orang yang dalam dirinya selalu introspeksi diri bahwa dirinya adalah manusia yang hina di mata Allah, manusia yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Lantas kemudian dia selalu mengingat posisinya yang seperti itu, kemudian dia selalu ingat dosa-dosa dan salah yang dikerjakannya. Baik dosa yang kemarin, dosa yang jauh sebelum kemarin, dosa tahun lalu, atau dosa-dosa lampau yang mungkin jauh renggang waktunya. Ingat dosa itu. Kenapa? Agar dia melalui muhasabah, untuk selalu meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Sebab apa? Manusia yang berlumur dengan noda dan dosa tanpa ampunan Allah, inilah manusia yang nanti akan menderita. Manusia akan sengsara.
Oke lah, mungkin di dunia dia bahagia dengan bergelimang harta, materi, dan seterusnya. Tapi dia kelihatan bahagia di dunia, tapi pasti dia akan sengsara di dunia karena dosa yang dikerjakan di dunia. Dia abaikan, dia lupakan, dia tidak pernah mohon ampunan kepada Allah. Padahal itu adalah bekal bagaimana dia menggapai ridha Allah. Inilah yang mungkin dikatakan kelompok orang yang sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Dia bahagia di dunia dengan segala harta kekayaannya. Tapi dia pasti akan menderita karena ketika dia masuk ke akhirat, dia membawa dosa yang begitu banyak, sementara harta yang banyak di dunia dia tinggalkan, tak ada yang dia bawa. Nyaris harta yang banyak dia tinggalkan, justru dosa yang banyak yang dia bawa menghadap Allah. Inilah kepastian bahwa dia nanti akan sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari pada kesempatan pagi ini kita selalu muhasabah untuk meminta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita kepada Allah. Dan cara meminta ampun, orang tidak akan pernah ada kehendak, keinginan untuk minta ampun kepada Allah sepanjang dirinya tidak ingat, dirinya tidak sadar bahwa di dalam diri itu banyak dosa yang harus diampuni oleh Allah agar dia menghadap Allah tanpa beban dosa. Mengingat dosa jadi sumber inspirasi untuk kita meminta ampun, memohon maghfirah dari Allah. Karena dengan maghfirah Allah, ampunan Allah, itulah yang akan kita bawa menghadap Allah dalam kondisi radiyah dan mardi. Yang kedua, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, tanda-tanda kebahagiaan seseorang yang kedua adalah nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kenapa kebaikan yang kita kerjakan harus kita lupa? Pertama, di dalam melaksanakan seluruh apapun bentuk amar ma'ruf, kebaikan, amal saleh, semua dilandaskan harus lillahi ta'ala, harus karena Allah, harus ikhlas kepada Allah. Tidak boleh amal kebaikan kita iringi dengan sesuatu hal yang riya, yang itu akan menghapuskan seluruh pahala kita. Tidak boleh di dalam kita melaksanakan amal soleh apapun bentuknya kita iringi dengan ujub, sifat membanggakan diri, apalagi takabur, menyombongkan diri di hadapan orang lain, karena itu pun akan menggugurkan pahala kebaikan. Inti kata bahwa kebaikan yang sudah kita lakukan sudah kita ikhlaskan tanpa harus diingat. Ikhlas itu artinya tidak peduli apakah amal kebaikan kita diingat orang atau dilupakan orang, dipuji orang apa dicaci orang. Yang penting kita ikhlaskan kepada Allah, lupakan saja, itu menjadi wilayah Allah untuk menilai tanpa harus kita hitung-hitung. Itulah tanda ikhlas. Ikhlas beramal artinya kita tidak pernah menghitung berapa banyak yang sudah kita kerjakan, tapi ikhlas itu apa yang sudah kita kerjakan, silahkan kemudian kita serahkan ke Allah. Allah yang akan menilai apakah amal itu diterima atau tidak. Maka orang yang di dalam melakukan kebaikan tanpa diungkit-ungkit, tanpa diingat-ingat, dia akan terbebas dari sifat riya, sifat ujub. Pemirsa sekalian, banyak di antara kita yang kemudian terjebak dengan kebaikan yang sudah dilakukan, kemudian ada muncul sifat ujub, membanggakan diri. Oh, saya sudah sedekah, loh, sementara orang lain belum. Oh, saya mah alhamdulillah sering menyumbang masjid, sementara orang-orang itu tidak. Oh, saya alhamdulillah infaknya lebih banyak daripada orang. Kesombongan lahir dari sifat ujub, membanggakan diri sekalipun orang lain tidak tahu. Apalagi kemudian jika orang dalam kebaikannya selalu disebut-sebut, bahkan dipamerkan ke orang lain dengan kesombongannya. Saudara sekalian, saya sudah begini loh, saya sudah beramal begini. Apa yang sudah Anda saudara lakukan semuanya? Kesombongan manusia lahir dari sifat membanggakan diri. Itu yang pertama. Kedua, di dalam kebaikan seringkali ada orang yang beramal baik justru terjebak pada sifat kesombongan yang di luar nalar kita, atau sesuatu yang sesungguhnya secara syariat tidak dibenarkan. Maka mari kita perhatikan, ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan jauhkan dari sifat riya, dari sifat ujub, dan dari sifat takabur. Ada tabiat manusia yang seringkali melekat. Ada penyakit hati yang seringkali melekat pada diri manusia, dan kemudian dia melekat pula pada kebaikan yang telah dilakukan, yang itu bisa menggugurkan pahalanya. Mari kita lihat, ada tabiat manusia yang cenderung ujub, sombong.
apa membanggakan diri. Sifat ujub dan sombong ini bisa kita lihat dalam tabiat manusia yang seringkali ada tanda-tandanya. Orang yang sering mengatakan keakuannya, ini loh saya, nggak kayak orang-orang. Ada sifat egosentris yang ditunjukkan kepada orang lain. Kalau bukan saya belum tentu masjid ini bisa dibangun. Kalau bukan saya belum tentu jalan ini bisa rapi. Kalau bukan saya belum tentu pekerjaan ini beres. Itulah kesombongan. Benar, membangun masjid itu baik, merapikan jalan itu bagus. Tapi kalau kemudian ada sifat keakuan yang ditonjolkan, kalau bukan saya, maka kebaikan yang dia lakukan akan menjadi hilang pahalanya. Karena kebaikannya diiringi dengan sifat ujub dan kesombongan. Dan kesombongan itu melekat pada diri kita. Agar kita bahagia, hilangkan sifat-sifat semacam itu, kesombongan-kesombongan itu, agar tidak menempel pada kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, kejelekan ini muncul apabila kemudian di dalam benak orang selalu mengingat-ingat kebaikan. Oh iya ya, saya kan sudah baik. Hilangkan, lupakan saja kebaikan. Karena apa? Toh kebaikan yang pernah kita lakukan, hampir nyaris tak ada orang yang tahu apakah kebaikannya diterima Allah atau tidak. Amkubilat amrudat. Kenapa? Apa yang kita sombongkan dari kebaikan kita? Toh kita nggak pernah tahu apakah kebaikan kita diterima Allah atau tidak. Satu contoh mari kita tanya. Adakah pemirsa sekalian kalau sholat, setelah sholat berjamaah, luar biasa, sholat wajib, berjamaah sunnah muakkadah, hal yang luar biasa baik. Kebaikan ibadah ini, apakah kita setelah keluar dari sholat berjamaah di masjid, masing-masing kemudian menerima sertifikat dari Allah bahwa amal sholat jamaah kita diterima? Tak satu pun yang tahu apakah kebaikannya dalam sholat, apakah kebaikannya dalam berjamaah diterima Allah atau tidak. Terus lantas apa yang disombongkan? Kalau hanya dohirnya yang kita tunjukkan ke orang, tapi hakikatnya, pahalanya kita tidak tahu. Oleh karena itu, hilangkan kesombongan, hilangkan pamer, hilangkan sifat ujub dari kebaikan-kebaikan kita. Apalagi sering mengungkit-ungkit kebaikan. Maka satu contoh di dalam ajaran syariat Islam, sedekah sebaik apapun, sedekah sebanyak apapun, kalau diiringi dengan mengungkit-ungkit, apalagi diikuti dengan menyakiti orang lain, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik, ucapan yang lembut, yang santun, yang penuh makna, penuh arti, itu lebih baik daripada apa? Min sadaqatin yatba'uha adha. Dari suatu sedekah sekalipun dia banyak, lantas diungkit-ungkit, yang lantas kemudian menyakiti orang lain. Anda kalau bukan sedekah saya mual bakal Anda bisa makan. Anda kalau bukan sedekah saya nggak bisa anak Anda sekolah. Anda kalau bukan infak saya belum tentu Anda bisa ini dan itu. Betul, dia mengeluarkan banyak sedekah kepada orang yang dimaksud, tapi sedekahnya diungkit-ungkit, bahkan kemudian mengeluarkan statement ucapan yang di dalamnya ada adza, menyakiti orang lain. Hilang. Oleh karena itu kalau kita mau bahagia, mari jangan pernah kita sombong dan berbangga diri dengan apa yang sudah kita kerjakan. Cukuplah Allah yang tahu, nggak usah dipamerkan kepada orang lain, karena kita tidak tahu pahalanya atau ibadah kebaikan kita diterima Allah atau tidak. Maka semakin bisa kita menutupi kebaikan kita, semakin bisa kita tidak mengungkit kebaikan kita, berarti semakin bisa kita masuk garansi kebahagiaan yang Allah janjikan bagi siapapun yang mampu untuk tidak mengungkit-ungkit kebaikan. Itu yang kedua. Para pemirsa yang budiman dan rahmat Allah, alamat atau tanda-tanda kebahagiaan yang ketiga adalah an-nadharu ila man huwa fawqahu fid din. Memandang kepada orang lain yang dalam persoalan agama dia lebih baik di atasnya. Artinya kita sebagai manusia jika ingin menghendaki kebaikan berlebih, bahkan kebahagiaan, maka dalam urusan agama yang kita pandang adalah orang yang di dalam keberagamaannya, orang yang dalam hidup beragama jauh lebih baik di atas kita. Karena agama di dalamnya adalah seluruh hal kebaikan. Semua agama semuanya adalah baik. Maka ketika orang di dalam beragamanya lebih baik dari kita, maka potensi mendapatkan kebaikan jauh lebih besar. Maka kalau kita ingin lebih baik dan lebih bahagia, ikutilah orang-orang, contohlah orang-orang yang dalam urusan agama dia di atas kita. Contoh, kenapa di dalam beragama kita harus ittiba kepada ulama?
Kenapa di dalam beragama kita harus mencontoh orang-orang soleh? Ketika soal sholat, lihatlah orang yang rajin sholat. Oh iya ya, orang itu sudah tua, kakinya sudah pincang, jalannya sudah payah, tapi sholatnya luar biasa, nggak ditinggalkan. Kita yang masih muda, yang masih perkasa, yang masih belia, yang masih sehat, mestinya harus lebih baik dari si aki-aki yang sudah tak berdaya. Memberikan spirit, dorongan, motivasi di dalam beragama, memandangnya adalah orang yang jauh lebih baik. Jangan lantas kemudian dalam urusan agama kita memandang orang yang di bawah kita. Kalau saya nggak sholat biarlah. Toh banyak orang yang tidak sholat. Kalau sholat saya berjamaah tidak rajin, ya maklumlah. Toh juga banyak kawan-kawan saya yang sholat jamaahnya nggak rajin. Ini yang kecelakaan kita. Maka sekali lagi dalam urusan agama, kalau kita ingin baik, ingin bahagia, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di mata Allah, di dalam persoalan keagamaan, urusan agama, pandanglah orang yang di dalam beragamanya lebih baik. Dalam konteks kita bermasyarakat, mari kita lihat fakta dan realita. Betapa banyak orang yang di dalam keagamaannya kemudian dia memandang orang lain pada strata yang lebih rendah. Betapa banyak orang sekarang dalam urusan beragama masih kurang, tapi dia masih banyak beralasan. Contoh, abang, kenapa anda nggak ngaji? Waduh, saya capek. Waduh, saya nggak punya waktu. Waduh, saya sedang pegel ini. Kenapa anda nggak ngaji? Wong itu aja nggak ngaji, kenapa saya harus ngaji? Dia aja yang di rumah saja nggak ngaji, apalagi saya yang capek. Ada kecenderungan dia mencari alasan, kemudian kecenderungan dia mencari contoh yang jauh lebih buruk dari dirinya. Maka ini tanda hati-hati jika ada perilaku masyarakat, perilaku orang di antara kita yang ketika berbicara dalam urusan agama, yang ketika berbicara dalam praktek kehidupan beragama, dia mencontoh atau melihat orang lain yang di bawahnya, maka ini tanda-tanda kita bakal sengsara di hadapan. Oleh karena itu, mari spirit kita di bulan Syawal ini, mumpung masih di bulan peningkatan ini, dalam urusan ibadah kita tingkatkan. Caranya ada sugesti-sugesti yang kita bangun untuk meningkatkan ibadah. Caranya kita lihat contoh profil-profil, teladan-teladan dari orang-orang soleh yang memberikan inspirasi kita untuk meningkatkan ibadah kita. Disitulah kemudian potensi kebahagiaan sejati akan kita raih. Karena di dalam agama Allah sediakan seluruh kebaikan untuk kita. Semakin baik kita beragama, semakin banyak potensi kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Yang ujung dan muaranya adalah kebahagiaan. Mungkin tidak di dunia ini, tapi pasti di akhirat sudah Allah janjikan kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tanda kebahagiaan yang terakhir baginda Rasulullah adalah an-nadharu ila man dunahu fid dunya. Memandang orang lain dalam urusan dunia pada orang yang strata dunianya tidak lebih baik dari kita atau di bawah standar kita. Artinya apa? Berangkat dari tadi prolog atau mukaddimah yang saya sampaikan, banyak orang yang salah di dalam menjadikan tolak ukur kebahagiaan. Orang berpikir bahwa tolak ukur kebahagiaan adalah materi, sehingga kemudian orang memandang bahwa materi adalah segala-galanya yang membuat orang bahagia, sehingga cara pandang hidupnya juga salah. Oh, kalau saya mau bahagia, saya harus seperti orang itu yang jabatannya tinggi, maka saya harus bercita-cita setinggi mungkin agar jabatan saya tinggi seperti dia. Oh iya ya, kebahagiaan itu diukur dari materi yang banyak. Kalau saya pengen bahagia, saya harus kayak dia yang hartanya banyak. Pola pandang yang salah menjebaknya pada sebuah kesalahan, bahkan kenistaan dan kesengsaraan. Dalam urusan dunia, jangan lupa dunia ini hanya amanah Allah. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Dunia ini hanya permainan, kesenangan belaka. Yang dunia ini sifatnya sementara, tak ada yang akan abadi. Sebanyak-banyaknya dunia yang kita pegang, sebanyak-banyaknya harta yang kita punya, tak satu pun yang kita bawa menghadap Allah di akhirat kelak. Lantas apa yang kita kejar? Kenapa itu yang harus kita kejar sebagai tolak ukur kebahagiaan? Sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang akan sirna manakala kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, dalam urusan dunia ini, ingat, banyak orang yang justru menderita karena harta dunia. Banyak orang yang menderita karena jabatan, tahta dan seterusnya. Maka sesuatu yang fana, sesuatu yang kan sirna ini tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menggapai kebahagiaan. Maka betul kata Rasulullah, kalau kita mau bahagia, jangan memandang tolak ukurnya pada sesuatu yang akan sirna dan hilang.
yang sifatnya fana, tapi lihatlah sesuatu yang sifatnya abadi. Dalam terkait dengan persoalan yang keempat ini, bahwa jangan pernah kita memandang urusan dunia kepada orang yang di atas, tapi pandanglah orang yang di bawah. Kenapa? Hikmahnya adalah agar kita selalu qanaah dengan pemberian Allah. Hari ini katakanlah kita bukan orang kaya, orang yang pas-pasan. Lantas lihatlah orang begitu banyak di bawah kita yang masih miskin. Masih banyak saudara kita yang nggak punya rumah. Masih banyak saudara kita yang hidup di kolong jembatan. Masih banyak saudara kita yang rizkinya terbatas. Bahkan dia tidak bisa menyekolahkan anaknya, tidak bisa beli ini dan itu. Sementara kita sudah ada sifat qanaah, ar-ridha bima qasamallah. Ridho, lapang dengan pemberian Allah. Yang sedikit kita punya kita syukuri, karena masih banyak orang yang jangankan sedikit, bahkan dia nggak punya apa-apa. Maka ini yang kemudian tentram. Oh iya ya, kita akan merasakan ketentraman batin. Saya katakan tadi di awal bahwa bahagia sumbernya di sini, di hati. Sedikit kalau kita terima dengan lapang, jiwa kita lapang, maka dunia ini menjadi kecil, tidak ada apa-apa. Orang kaya, semua dia punya, di mana-mana luas, tapi hatinya sempit, maka dunia ini menjadi sempit. Di mana letak bahagia? Maka kalau kita ingin bahagia dalam urusan dunia, jangan pernah pandang orang yang lebih kaya. Fakta dan realitanya, kenapa banyak orang di antara kita yang sengsara? Karena dia mengukur kebahagiaan dari sisi materi, sehingga ada cerita, ada gaya orang miskin seperti orang kaya, orang melarat seperti ingin seperti konglomerat. Dalam kemelaratannya dia maksakan diri, kredit ini, beli itu, pinjam ini, pinjam itu, padahal dia tidak punya apa-apa. Kenapa? Malu untuk disebut orang miskin. Malu daripada disebut orang miskin karena nggak punya mobil, dia paksakan beli mobil, padahal untuk kredit mobil dia harus ngap-ngapan setiap bulan. Betapa sengsaranya orang semacam ini, memaksakan diri untuk punya materi ketimbang tidak, agar tidak disebut orang miskin. Dalam kemiskinannya dia seperti orang kaya, ke atas dia pandang, maka jiwanya selalu sempit, bahkan dia selalu akan dipastikan mengalami penderitaan. Bayangkan orang miskin yang qanaah, sekalipun tetangganya kaya tapi dia terima. Oh iya, saya nggak punya apa-apa, dia punya, tapi saya ikhlas, saya ridho dengan ini. Jiwanya tenang. Dalam ketidakpunya apa-apaan, dalam kemiskinan, dalam keterbatasan, hatinya tenang, hatinya bahagia, tidak menunjukkan sifat-sifat tamaknya, sehingga di dunianya dia tenang. Dengan kebaikan menata hatinya untuk tidak rakus seperti orang-orang kaya yang tidak punya aturan, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia, terutama dalam urusan duniawi, jangan pernah memandang tolok ukurnya orang di atas kita, tapi pandanglah orang di bawah kita. Hikmah yang terakhir, kenapa kita memandang orang di bawah kita? Dalam ketidakpunyaan kita sadar ada orang yang lebih tidak punya dari kita. Lantas kemudian kita punya kemauan berbagi kepada orang yang jauh lebih tidak punya dari kita. Maka disitulah Allah melihat betapa mulianya orang dalam ketidakberdayaannya masih mau berbagi. Orang dalam kemiskinannya masih mau memberi. Dibandingkan banyak orang kaya, dia bakhil, dia pelit. Dalam kepunyaannya dia tidak pernah berbagi. Dalam kekayaannya dia tidak pernah memberi. Di mana letak mulianya? Di mana letak bahagia? Maka jadi orang miskin, jangan kecil hati, jadi orang tidak punya, jangan merana, apalagi kemudian minder. Dalam bahasa saya ada istilah, masih lebih baik orang miskin, karena dia masih punya harapan untuk jadi orang kaya. Hati-hati jadi orang kaya, karena ada kemungkinan dia jadi orang miskin. Banyak orang kaya tidak siap jatuh miskin, dia stres, dia depresi. Bahkan banyak orang kaya akhirnya bunuh diri, karena usahanya hancur, dia terbebas. Tapi insya Allah kalau berangkat dari ketidakpunyaan, Allah putar dunia dan kehidupan, kemudian kita berubah menjadi orang punya. Paling tidak insya Allah kita relatif lebih siap, karena kita sudah terbiasa menderita, kita sudah terbiasa dengan tidak punya menjadi punya. Mudah-mudahan ketika tidak punya kita ridho kepada Allah, kita qanaah kepada Allah. Dalam posisi punya kita akan semakin qanaah, semakin ridho dengan pemberian Allah. Itulah 4 perkara yang sesungguhnya akan menghantarkan kita meraih kebahagiaan hakiki dan sejati, kebahagiaan dunia maupun ukhrawi. Ingat, jangan pernah lupakan dosa kita. Terus ingat agar kita selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah ingat-ingat amal kebaikan kita. Ikhlaskan kepada Allah, biarkan Allah yang menilai. Dengan penuh harapan dan doa, semoga seluruh amal ibadah kita diterima
oleh Allah dan diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan pernah memandang urusan agama pada orang yang dalam agamanya rusak, apalagi yang dalam agamanya rendah. Kita harus mencari inspirasi, sumber-sumber sugesti dan motivasi dalam beragama kepada orang-orang alim, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang dalam hidup beragamanya jauh lebih baik di atas kita. Dan terakhir, ingat, jangan pernah mengikuti atau memandang dalam urusan dunia kepada orang yang lebih tinggi strata sosial dan ekonominya, karena itu lebih banyak menghantarkan kita pada hati yang tidak lapang. Lihatlah orang di bawah kita, masih banyak orang yang menderita di bawah kita, masih banyak orang yang sengsara dan rezekinya tertutup di luar sana. Maka kita akan lebih tenang batin kita, jiwa kita. Ingat, kebahagiaan ukurannya adalah di hati dan jiwa kita. Semakin hati tenang, semakin jiwa lapang. Dalam kesempitan kita akan tetap tenang, dalam kesusahan kita akan tetap qanaah, dalam ketidakpunyaan kita merasa selalu punya karena Allah bersama kita. Allah pemberi rizki, Allah pemberi anugerah, Allah pula yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah melimpahkan anugerahnya untuk kita untuk meraih, menggapai kebahagiaan sejati dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adani Allah wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.